Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuyun Wahyuningsih, NIM 2105050069 dari Prodi Hubungan Internasional. Di sini saya akan memenuhi tugas UAS dari Bu Glory Yolanda, yaitu pemaparan materi tentang trias politika. Pengertian: sebuah ide bahwa sebuah pemerintahan berdaulat harus dipisahkan antara dua atau lebih kesatuan kuat yang bebas, yang bertujuan mencegah satu orang atau kelompok mendapatkan kuasa yang terlalu banyak. Sejarah: doktrin ini pertama kali dikenalkan oleh John Locke pada tahun 1632 sampai 1704 dan Montesquieu pada tahun 1689 sampai 1755 yang ditafsirkan menjadi pemisahan kekuasaan. Pemikiran John Locke mengenai trias politika ada di dalam magnum opus, karya besar yang ia tulis dan berjudul Two Treatises of Government, yang terbit tahun 1690. Sedangkan Montesquieu menulis di dalam magnum opusnya yang beri judul Spirit of the Laws pada tahun 1748. Trias politika terdiri dari legislatif, badan atau lembaga yang mengatur dan membuat peraturan perundang-undangan; eksekutif, badan atau lembaga yang menjalankan undang-undang yang diatur atau dibuat oleh badan legislatif; yudikatif, badan yang mengawasi undang-undang yang dibuat dan yang dijalankan. Legislatif dilihat dari kata legislatif yang bermakna lembaga yang bertugas membuat undang-undang. Namun tidak hanya sebatas membuat undang-undang, melainkan juga merupakan wakil rakyat atau badan parlemen. Pernyataan ini didasari oleh teori kedaulatan rakyat, yaitu teori yang bertentangan dengan teori monarki dan absolutisme. Jadi hakikatnya, badan legislatif digunakan untuk mencegah terjadinya tindakan sikap absolut dari pemerintah pusat atau presiden. Eksekutif. Secara umum, arti lembaga eksekutif adalah pelaksanaan pemerintah yang dikepalai oleh presiden yang dibantu pejabat, pegawai negeri baik sipil maupun militer. Sedangkan wewenang menurut Merriam Budiarjo mencangkup beberapa bidang, yaitu diplomatik, menyelenggarakan hubungan diplomatik dengan negara-negara lainnya; administratif, melaksanakan peraturan serta perundang-undangan dalam administrasi negara; militer, mengatur angkatan bersenjata, menjaga keamanan negara, dan melakukan perang bila di dalam keadaan yang mendukung; legislatif, membuat undang-undang bersama Dewan Perwakilan; yudikatif, memberikan grasi dan amnesti. Tipe dan sistem. Sistem pemilihan lembaga eksekutif terbagi menjadi dua, yakni hereditary monarchy, yakni pemerintahan yang kepala negaranya dipilih berdasarkan keturunan. Contohnya adalah Inggris dengan dipilihnya kepala negara dari keluarga kerajaan. Kedua, yaitu elected monarch, adalah kepala negara, biasanya presiden yang dipilih oleh badan legislatif ataupun lembaga pemilihan. Tipe dan sistem lembaga eksekutif. Sistem lembaga eksekutif terbagi menjadi dua, yaitu pertama, sistem pemerintahan parlementer. Kepala negara dan kepala pemerintahan terpisah. Kepala pemerintahan dipimpin oleh Perdana Menteri, sedangkan kepala negara dipimpin oleh presiden. Tetapi kepala negara di sini hanya berfungsi sebagai simbol suatu negara yang berdaulat. Kedua, yaitu sistem pemerintahan presidensial. Kepala pemerintahan dan kepala negara keduanya dipegang oleh presiden. Yang terakhir yaitu yudikatif. Lembaga ini merupakan lembaga ketiga dari tatanan politik trias politika yang berfungsi mengontrol seluruh lembaga negara yang menyimpang atas hukum yang berlaku pada negara tersebut.
Fungsi lembaga yudikatif adalah sebagai penegakan hukum, penyelesaian penyelisihan, hak menguji apakah peraturan hukum sesuai atau tidak dengan Undang-Undang Dasar dan landasan Pancasila, serta sebagai hak penguji material. Pengawasan trias politika. Dalam rangka menjamin bahwa masing-masing kekuasaan tidak melampaui batas kekuasaannya, maka diperlukan suatu sistem checks and balance system atau sistem pengawasan dan keseimbangan. Dalam checks and balance system, masing-masing kekuasaan saling mengawasi dan mengontrol. Checks and balance system merupakan suatu mekanisme yang menjadi tolak ukur kemapanan konsep negara hukum dalam rangka mewujudkan demokrasi. Prinsip check and balance. The four branches: legislatif, eksekutif, yudikatif, dan media. Di sini media digunakan sebagai bagian kekuatan demokrasi keempat karena media memiliki kemampuan kontrol dan memberikan informasi. Di Amerika Serikat, tingkat negara bagian menganut trias politika, sedangkan tingkat negara adalah badan yudikatif. Di Korea Selatan, dewan lokal tidak boleh intervensi. Sementara itu, di Indonesia, trias politika tidak ditetapkan secara keseluruhan. Legislatif diisi dengan DPR, eksekutif diisi dengan jabatan presiden, dan yudikatif oleh Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung. Sekian pemaparan materi dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau salah kata. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.